Analysis: Prabowo's pick of Jokowi's son as VP made a boost for the trio, but a blow to Indonesia's democracy. Kira-kira terjemahannya adalah sebagai berikut. Analisis: Pemilihan putra Jokowi sebagai cawapres oleh Prabowo merupakan dorongan bagi ketiganya, namun merupakan pukulan bagi demokrasi Indonesia. Para analis menambahkan bahwa mencalonkan putra presiden sebagai wakil presiden dalam keadaan kontroversial setelah amandemen konstitusi pada menit-menit terakhir akan merugikan demokrasi Indonesia. Memanfaatkan popularitas Presiden Joko Widodo dan mengeksploitasi citra muda putranya yang berusia 36 tahun. Gibran Raka Buming Raka. Untuk memenangkan hati pemilih muda adalah salah satu alasan utama mengapa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memilih Raka sebagai pasangannya dalam pemilu presiden mendatang. Mereka yakin langkah ini dapat memberikan dorongan bagi Subianto yang berusia 72 tahun, calon presiden untuk ketiga kalinya, dalam memperluas keunggulannya atas dua pesaing lainnya yang kini harus memikirkan kembali strategi mereka dalam menghadapi pemilu 14 Februari tahun depan. Namun dalam jangka panjang, para pengamat mengatakan terpilihnya Raka sebagai calon wakil presiden, pertama kalinya seorang tokoh politik semuda ini dipilih untuk menduduki jabatan setinggi ini dalam situasi yang kontroversial, memiliki pertaruhan besar yang dapat berdampak pada politik Indonesia di masa depan, dan bahkan mungkin merugikan demokrasinya. Raka, yang menjabat wali kota Solo, baru bisa mencalonkan diri setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperluas persyaratan pencalonan calon presiden dan wakil presiden dengan menyertakan pejabat terpilih yang berusia di bawah 40 tahun, yaitu usia minimum yang disyaratkan. Subianto membuat pengumuman wakil presiden, meskipun ada kemarahan dan protes publik atas putusan pengadilan yang dipimpin oleh saudara ipar Joko Widodo. Ini pertaruhan Pak Raka. Kalau menang, karir politiknya jelas akan melaju lebih cepat, kata analis politik Wawan Masudi dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kalah, itu bukan akhir tetapi akan menghadapi banyak kendala karena citra negatif politik berbasis keluarga. Masyarakat umum, media massa, dan masyarakat sipil melihatnya sebagai bagian dari cengkeraman kekuasaan Jokowi. Subianto, yang mencalonkan diri untuk ketiga kalinya setelah kalah dua kali dari Joko Widodo pada tahun 2014 dan 2019, saat ini merupakan kandidat terdepan di antara dua calon presiden lainnya. Kandidat lainnya adalah mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, 54 tahun, yang mencalonkan diri bersama Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Islam, Muhaimin Iskandar, 57 tahun. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 54 tahun, juga ikut bersaing bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, 66 tahun. Menurut berbagai jajak pendapat, Subianto memimpin karena kedekatannya dengan Presiden Widodo, 62 tahun, yang akan segera berakhir masa jabatannya. Yang terakhir dilarang untuk mencalonkan diri kembali karena konstitusi hanya mengizinkan seseorang untuk tetap berkuasa selama 2 periode. Menurut jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia, Liter SI, pada tanggal 22 Oktober, Subianto dan Raka memimpin dengan perolehan 35,9%, diikuti oleh Pranowo dan Mahfud dengan 26,1%. Di posisi ketiga ada Pak Baswedan dan Pak Iskandar yang rating popularitasnya 19,6%. Mengapa Prabowo memilih Gibran? Pada usia 72 tahun, Subianto telah memiliki karir militer dan politik yang panjang. Namun Pak Raka masih dalam masa awal karirnya sebagai politisi, baru menjabat wali kota Solo sejak Februari 2021. Sebelumnya, ia adalah seorang wirausahawan yang mendirikan berbagai aplikasi seluler dan startup. Prabowo perlu mendapatkan dukungan mutlak dari Jokowi untuk menang,
kata analis politik Wawan Masudi, merujuk pada nama panggilan Joko Widodo. Untuk mencapai hal itu, jalan terbaiknya adalah dengan menggandeng sosok terdekat yang paling mewakili Jokowi, dalam konteks ini Gibran. Apalagi dia sudah bisa mencalonkan diri, imbuh dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini. Para analis mengatakan alasan lain memilih Raka adalah karena lebih dari separuh dari 204,8 juta pemilih yang memenuhi syarat adalah kaum muda, antara 17 tahun sampai 42 tahun, usia yang sah untuk memilih. Sebagai generasi muda, Pak Raka diharapkan bisa meraih suara generasi muda atau pemilih pemula, kata Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan menurut saya dia akan menarik perhatian generasi muda dan mendapatkan dukungan mereka karena generasi muda perlu didekati oleh generasi muda yang memahami bahasa mereka. Meskipun Subianto memilih Raka untuk mendapatkan suara dari banyak pengikut Jokowi, Presiden petahana memiliki kepentingan yang sama, tambah Masudi. Ia yakin Jokowi ingin melindungi warisannya, dan Subianto dapat menjamin bahwa ia akan melanjutkan program-program Jokowi. Masih banyak program strategis nasional yang belum selesai, dan Jokowi butuh jaminan akan selesai, dan Pak Subianto bisa memberikan jaminan itu. Meski dalam konteks saat ini, hal ini tidak sehat dan merusak demokrasi yang kita bangun karena sebenarnya masih ada opsi wakil presiden lain untuk Prabowo, kata Masudi. Masudi menegaskan bahwa nama-nama lain juga disebut-sebut sebagai calon wakil presiden Subianto, seperti Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Menurut jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia, Liter SI, elektabilitas Subianto akan lebih tinggi jika dipasangkan dengan Pak Erick Thohir dibandingkan dengan Pak Raka atau Hovifah Indar Parawansa. Namun partai politik terbesar kedua, Golkar, yang berkoalisi dengan Partai Gerindra pimpinan Subianto, menolak pasangan keduanya. Pak Raka adalah satu-satunya orang yang disetujui oleh setiap partai politik di koalisi Gerindra, kata Masudi. Pada Minggu pagi, beberapa jam sebelum pengumuman, Jokowi mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah memberikan restu kepada putranya untuk mengikuti pemilu. Tugas orang tua adalah mendoakan anak-anaknya dan memberikan restunya, katanya kepada wartawan ketika ditanya apakah dia setuju putranya mencalonkan diri. Kemungkinan Prabowo bisa menang. Mengingat faktor-faktor ini, Komarudin berpendapat bahwa Subianto dan Raka akan memenangkan pemilu. Sebab, mau tidak mau, Presiden saat ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung mereka, ujarnya. Namun analis politik Ri Rangkuti dari Lembaga Pemikir Lingkar Madani yang berbasis di Jakarta berpendapat bahwa hal ini mungkin tidak bisa dipastikan. Dia mengatakan Pak Subianto dan Pak Raka perlu berhati-hati karena mereka bersaing ketat dengan Pak Pranowo dan Pak Mahfud. Jangan lupa banyak yang kecewa dengan Prabowo Subianto karena memilih Pak Raka. Ini akan berdampak pada apakah masyarakat akan benar-benar memilih Pak Subianto atau memilih Ganjar Pranowo. Dan banyak dari mereka yang kecewa adalah para influencer seperti tokoh agama dan akademisi, kata Pak Rangkuti. Bapak Komarudin dari Universitas Al-Azhar Indonesia yakin bahwa sangat mungkin protes akan dilancarkan untuk menentang Bapak Subianto dan Bapak Raka. Dalam negara demokrasi, protes adalah hal biasa. Asalkan damai dan masyarakat tidak memfitnah dan mengadu domba. Itu biasa saja, ujarnya. Dia mengatakan koalisi Partai Subianto berhak memilih Raka, setelah adanya amandemen persyaratan pemilu. Para analis mengatakan masih harus dilihat bagaimana Baswedan dan Pranowo akan menyusun strategi kampanye mereka dalam menanggapi pencalonan Raka sebagai wakil presiden. Tapi yang penting sekarang adalah semua calon presiden dan wakil presiden bisa menyusun strategi dengan jelas, kata Pak Komarudin. Meskipun setiap suara penting, semua kandidat mungkin secara khusus menargetkan suara Muslim,
mengingat Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 230 juta penduduknya beragama Islam. Kandidat presiden dan wakil presiden juga kemungkinan besar akan menyasar kaum milenial dan Gen Z, yang mencakup sekitar 56% pemilih yang memenuhi syarat. Pertaruhan yang tinggi dalam jangka panjang. Para analis berbeda pendapat mengenai bagaimana pencalonan diri pada pemilu tahun depan dapat berdampak pada karir politik Gibran. Pak Komarudin yakin hal ini akan mendapat dorongan, terlepas dari menang atau kalah. Jika dia menang, karirnya akan meroket, dan karirnya mungkin panjang, tambah analis tersebut. Tetapi jika dia kalah, dia masih punya waktu. Dalam politik, Anda bisa menang dan kalah beberapa kali, apalagi mengingat dia masih muda. Namun Rangkuti dari Lingkar Madani mempunyai pandangan berbeda, dan menambahkan bahwa akan ada persepsi negatif terhadap Pak Raka karena memilih mencalonkan diri bersama Pak Subianto, meski masih menjadi anggota partai PDIP yang berkuasa. Namun bagi Rangkuti, pasangan Subianto dan Raka memiliki kepentingan yang lebih besar dibandingkan karir politik Raka. Karena keduanya kini telah membuka jalan bagi dinasti politik baru, yaitu dinasti Jokowi. Selain Raka, putra kedua presiden yang berusia 28 tahun, Kaisang Pangarep, baru-baru ini ditunjuk sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang berorientasi pada pemuda meskipun ia tidak memiliki latar belakang politik. Menantu Jokowi, Bobi Nasution, 32, adalah wali kota Medan saat ini, kota terbesar di Sumatera. Pak Rangkuti menegaskan bahwa dinasti politik adalah resep korupsi yang diderita Indonesia. Tidak ada yang baik dalam hal ini. Ini jelas merupakan kemunduran demokrasi, kata Pak Rangkuti. Masudi, sang analis, mengatakan bahwa drama politik mengenai apakah Subianto akan memilih putra Jokowi dalam beberapa bulan terakhir, yang berpuncak pada keputusan pengadilan minggu lalu, juga dapat memiliki dampak yang berkepanjangan dari persepsi bahwa hal tersebut merupakan langkah yang bermotif politik. Ternyata ya, memang ada upaya untuk menjadikan Gibran sebagai salah satu kontestan pemilu, dan itu semua menjawab pertanyaan masyarakat mengapa ada putusan MK, tambahnya. Ternyata ujungnya jelas, Gibran adalah calon wakil presiden Pak Prabowo.